Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Buku ini disusun masuk kepada pasal akhdhu dhahril Qur'ani wa sunnah min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaah, termasuk prinsip yang mendasar akidah ahli sunnah wal jamaah, mengambil Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW dari zahirnya, yakni maksudnya menjadikan Al-Quran dan sunnah lafaz yang terdapat padanya secara zahir ketika berbicara tentang sifat dan nama Allah, ini merupakan bagian daripada akidah yang lurus. Wa anna ahla sunnah wal jamaah ja'ala al-Qur'ana wa sunnatahu huma asasani aslani lahum. Bagi ahlu sunnah wal jamaah, Al-Quran dan sunnah merupakan pondasi pertama yang paling mendasar. Lian Al-Quran wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam masdarani yu'khadha minhuma aqidatul Islam as-sahihah. Karena dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya merupakan sumber yang paling autentik, satu-satunya perkara di mana akidah Islam itu bisa dipelajari. Tidak mungkin akidah dipelajari dari buku filsafat. Tidak mungkin akidah Islam dipelajari dari ilmu sains. Tapi akidah Islam dipelajari dari sumber Quran, juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yanbaghi lil mu'min wa la yajuzu alaihi ay yughayyira aw yubaddila min ghairihima. Kata beliau, tidak halal, tidak boleh seorang mukmin mengganti dua perkara ini dengan pondasi yang lainnya. Tidak boleh mengambil sumber permasalahan akidah dari selain Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan, karena itu, fama qadallahu wa rasuluhu fil Qur'ani aw sunnah, setiap yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, fawajala lil mu'min ayyakhuduhu, maka wajib bagi seorang mukmin untuk mengambilnya.
menetapkannya seperti yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan yang penting diketahui, tidak ada hidayah dan kebaikan melainkan dengan cara berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'shillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Wa ma kana, dan tidak pantas lil mu'minin, bagi seorang yang beriman, wala mu'minatin, dan juga wanita yang beriman, idza, apabila qadallahu, Allah telah menetapkan, wa rasuluhu, demikian pula rasulnya telah memutuskan, amran, tentang suatu perkara urusan agama, ayyakuna lahumul khiyara, ada bagi mereka pilihan yang lain, min amrin, dari urusan-urusan pribadi mereka. Artinya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah tetapkan, kaum mukminin tidak boleh pilih yang lainnya. Harus memilih yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Ketika mereka memilih selain dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, wa may ya'shillaha, dan barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah, yakni mengambil pilihan selain pilihannya Allah, wa rasulah, dan juga terhadap Rasulnya, faqad dhalla, sungguh ia telah sesat, dhalalan mubina, dengan kesesatan yang sangat nyata. Karenanya ikhwati rahimani wa rahimakumullah, seluruh perkara yang ada pada diri orang yang beriman itu ditimbang dengan isi Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lil mu'min ayyuti Allah wa rasulah, dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasulnya, dia mendengarkan, dia mematuhi, tidak menolak sedikit pun yang datang darinya. Maka sebagian ulama menetapkan seperti Imam Ahmad rahimahullah telah menyebutkan, fa idza ra'aita ar-rajula radda syai'an minal Qur'an aw ma ja'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam 'amidan wa 'aliman kafara, ay fa huwa kafir. Siapa yang engkau lihat dia menolak sedikit saja dari perintah Al-Qur'an atau yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun cuma sedikit, dia sudah kafir. Dia keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Maka demi Rabbmu wahai Muhammad, tidak beriman mereka sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan perselisihan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka ada rasa berat, mimma qadaita, terhadap apa yang telah engkau tetapkan, mereka menerimanya, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah, mereka menerima, mereka tidak menolak apa yang datang darimu. Kalau mereka menolak atau mereka tidak menyukai sedikit saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tegas mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang dia membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala menyebutkan, bumi mana di tempat aku berpijak, langit yang mana tempat aku bernaung, seandainya aku jumpai sebuah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian aku tidak mengamalkan dengannya. Artinya, bagaimana aku akan tinggal di dunia ini? Dan di mana aku harus tinggal, di sisi manakah dari dunia ini kalau seandainya datang perintah Nabi, urusan agama dari Nabi, kemudian aku menolak yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala ketika menyampaikan sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, ketika itu ada seseorang menolaknya di saat beliau menyebutkan, idza stayqadha ahadukum min naumihi fala idza stayqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang di antara kalian itu bangkit dari tidurnya, fala yaghmisu yadayhi fil ina'i, jangan dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana, hatta yaghsila salasa marrah, sampai dia mencuci sebanyak 3 kali dulu. Kemudian ada seseorang berdiri dan berkata, adapun fa innahu la yadri aina batat yadu, kata Nabi, dia enggak tahu di mana tangannya tidur. Lelaki ini berdiri dan berkata,
Saya tahu di mana tangan saya tidur. Dan itulah tangan saya sendiri. Apa kata Abdullah ibn Umar? Wallahi aqulu laka qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fataqulu bima jaa an nafsik. Saya berkata kepadamu ini hadis Nabi, ini ucapan Nabi, tapi kamu mengatakan ini datang menurut pendapatmu. Ma astadillu fi atrafi syai'an qad ma'aka abadan. Selamanya aku tidak akan mau satu naungan denganmu dimanapun di muka bumi ini. Selamanya. Demi Allah, mulai hari ini aku gak mau satu ruangan dengan kamu, tidak mau satu atap dengan kamu, tidak mau duduk dengan kamu. Karena dia menolak dan membenci sunnahnya Nabi. Sampai demikian sikapnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala an. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Imam Muslim, Abdullah ibn Umar didatangi oleh seorang lelaki yang berkata, "Anna fulan ibn fulan yaqulu anil qadar." Si fulan ibn fulan mereka membicarakan tentang takdir. Maksudnya mereka menolak takdir, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang iman, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Apa kata Abdullah ibn Umar kepada lelaki ini? Akhbirhum inni bari'um minhum wa hum bura'u minni. Beritahu kepada mereka, saya berlepas diri dengan orang-orang yang seperti itu. Mereka juga berlepas diri denganku. Artinya ikhwati rahimani wa tidak ada kasih sayang dengan orang-orang yang membenci Al-Quran dan Sunnah. Menolak salah satu dari keduanya tidak dibolehkan. Ketika kaum muslimin berselisih, berbeda pendapat, dan itu sebagai sesuatu yang fitrah pada diri manusia, mereka berbeda pendapat, Islam telah memerintahkan jalan kembalinya bukan kepada akal. Karena akal itu bagian daripada hidup manusia, dan tidak jarang akal itu ditunggangi hawa nafsu. Sementara hawa nafsu itu Allah berfirman tentangnya, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu tidak mengajak kecuali kepada kejelekan. Di dalam sebuah riwayat, walaupun sebagian para ulama menyebutkan sanadnya ini dhaif, akan tetapi secara makna riwayat ini sahih, maknanya benar berdasarkan hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang lainnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta ja'ala hawahu tabi'an bima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia menjadikan hawa nafsunya itu tunduk mengikuti apa yang aku datang dengannya. Keinginannya itu tunduk mengikuti dengan apa yang aku datang dengannya, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dirinya sangat amat ingin mengikuti apa yang datang dari jiwanya yang berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Nabi berkata, la ta'kulu bisimalikum, kulu biyaminikum. Makan dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Ya, kita namanya manusia, mungkin kepingin makan pakai garpu, ditusuk dengan garpu, dilihat oleh orang makan dengan garpu terlihat bagus. Tapi Nabi mengatakan jangan makan dengan tangan kiri. Makanlah dengan tangan kanan kalian. Maka kalahkan hawa nafsu itu, tinggalkan makan dengan tangan kiri, gunakan tangan kanan. Ketika Nabi SAW menganjurkan kepada manusia ketika mereka mau tidur, hendaklah mereka berwudu terlebih dahulu. Sementara hawa nafsu kita ingin langsung tidur karena capek dan lelah. Tinggalkan itu dan ikuti apa yang datang dari Nabi SAW. Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika pulang di tengah malam, tidak boleh kita membangunkan istri kita tunggu sampai datangnya waktu subuh. Walaupun kita sudah sangat ingin masuk ke dalam rumah kita, tahan diri kita, ikuti apa yang datang dari Nabi SAW. Kan ini jalan keselamatan, jalan keberhasilan di kehidupan dunia dan keberhasilan di yaumil qiyamah, kebenaran dalam masalah memahami agama dengan dua jalan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabaya'tum bil 'ainah. Jikalau kalian nanti telah melakukan perdagangan dengan cara 'ainah, jual beli dengan dasar riba. Wa akhadtum adnabal baqar waraditum bizara, kalian mulai berjalan di belakang ekornya sapi dan redha dengan bercocok tanam. Gambaran disibukkan dengan hewan ternak, disibukkan dengan cocok tanam, yaitu sibuk dengan dunia. Maksudnya nanti akan datang zaman di mana kaum muslimin lupa dengan agamanya. Pagi dan petang hanya urusan dunia.
baik dan buruk diukur dengan dunia. Berwibawa tidak berwibawa, berderajat maupun tidak berderajat, ditaati maupun diingkari, itu dengan dunia. Dan itu sudah terjadi di zaman kita. Wa taraktumul jihada, dan kalian mulai meninggalkan jihad. Kalian tinggalkan beribadah kepada Allah. Kalian tinggalkan mempelajari agama Allah. Bersungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah. Sallallahu alaikumul dhul. Bila itu yang terjadi, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Mungkin itulah zaman kita hari ini. Jumlah kaum muslimin banyak, tapi banyaknya mereka tidak lebih seperti buih yang ada di lautan. Tidak ada manfaatnya. Jumlah lelaki-lelaki muslim banyak, tapi tidak semua mereka yang berani mengucapkan kalimat la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Yang saya maksud, menerangkan tauhid itu tauhid, syirik itu syirik, sunnah itu sunnah, bid'ah itu bid'ah. Kafir dan mukmin berbeda, tidak sama antara orang muslim dengan orang non muslim. Jarang yang berani mengucapkan kalimat ini. Bersungguh-sungguh dalam masalah agama menjadi sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Sallallahu alaikumul dhul. Allah timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum. Allah tidak akan cabut kehinaan dari diri kalian yang seperti itu. Agama Islam mengajarkan menutup aurat, tetapi yang paling banyak membongkar aurat pezinanya, wanita pezinanya yang saya maksud, justru mereka yang menisbahkan diri kepada agama Islam. Agama Islam mengajarkan larangan mencuri, tapi yang korupsi, naudzubillahi min dzalik, nama-nama mereka nisbatnya kepada Islam. Agama Islam melarang mereka merendahkan diri, menghinakan diri, tapi pengemis, peminta-minta, pemuda-pemudanya yang mengamen, yang merampok, nisbatnya kepada agama Islam. Di negeri kita ini musibah. Ini kehinaan yang ditunjukkan oleh Allah Taala, sebagian kecilnya. Belum lagi yang lainnya. Seharusnya sebagaimana di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, bila ada seorang wanita muslimah lewat, lalu 10 orang lelaki Yahudi di sebuah jalan, lelaki Yahudi ini akan menyingkir, memberi jalan kepada wanita muslimah ini dengan aman. Bila ada seorang muslim lewat, lalu rombongan orang-orang Yahudi ada di tengah jalan, mereka akan menyingkir, memberi jalan kepada orang yang beriman ini. Tapi di zaman sekarang, rombongan kaum mukminin lewat, ada orang kafir lewat satu, mereka memberi jalan, mereka merendahkan diri, mereka menghinakan diri di hadapan mereka. Padahal agama Islam itu tinggi, kaum muslimin itu tinggi. Demi Allah, dalam riwayat Imam Ad-Darimi, Umar bin Khattab bisa mengenali dari jarak 8 km. Dalam riwayatnya 8 mil, dari jarak 8 mil Umar bisa membedakan itu muslim atau bukan, itu mukmin atau bukan, itu muslimah atau kafirat. Dia bisa membedakan karena tampak perbedaannya dengan nyata. Di zaman sekarang, saudara kaum muslimin, bagaimana kita? Sulit membedakannya. Dari segi penampilan sama. Orang kafirnya jingkrak-jingkrak ketika bernyanyi, orang muslimnya sama, bikin konser musik jingkrak-jingkrak juga. Kita bingung ini muslim atau bukan. Orang kafirnya mengucapkan kata-kata kotor, orang mukminnya juga ikut-ikut mengucapkan kata-kata kotor. Orang kafirnya telanjang, berpakaian tetapi telanjang. Wanita-wanita muslimahnya di luar juga begitu. Kita mau mengucapkan salam, kita ragu ini muslim atau bukan. Tanda-tanda keislaman tidak tampak pada dirinya. Dan semisalnya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Itu tidak akan dicabut oleh Allah sampai kapan? Hatta tarji'una ila dinikum, sampai kalian kembali kepada perkara agama kalian. Wa fi riwayah tarji'una ila amrikumul awwal, kalian kembali kepada urusan agama yang dahulu manusia berpegang dengannya. Nabi dan para sahabat berpegang dengannya. Ini Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saudaraku kaum muslimin, sungguh di negeri kita banyak kaum muslimin yang ingin kembali kepada Islam, semangat kembali kepada Islam. Walillahilham, kita berkata segala puji bagi Allah, Rabb yang menguasai alam semesta ini. Akan tetapi modal semangat saja tidak cukup. Ada yang kebingungan melihat perselisihan kaum muslimin yang sekian banyak, maka berkata penyebab perselisihannya adalah sunnah, maka nggak perlu lagi pakai sunnah. Mereka hanya mempelajari Quran saja, sunnah ditinggalkan. Jika dikatakan kepada mereka berkata Rasulullah, kata mereka kan itu hadis, ucapannya manusia. Manusia bisa keliru. Kita katakan benar, manusia bisa keliru, tetapi Rabbmu berkata dalam Al-Quran,
wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi dia berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bagaimana mungkin kau berkata Nabi sama dengan manusia biasa? Jika dia berkata, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul innama ana bashar. Bukankah Allah mengatakan kepada kita, katakanlah hai Muhammad, aku ini manusia biasa seperti engkau. Kita katakan, jangan diputus ayat ini, ada kelanjutannya. Yuha ilayya annahu la ilaha illa huwa, la ilaha illallah. Tapi diwahyukan kepadaku. Bedanya aku dapat wahyu bahwa tidak ada yang boleh diibadai kecuali Allah. Jadi beda, benar, manusia biasa sama, bisa sakit seperti kita sakit, menikah seperti kita menikah, makan seperti kita makan, bahkan beliau meninggal dunia seperti manusia meninggal dunia, dan kita pun akan demikian juga. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, maka kita katakan tidak sama dengan apa yang ada pada Nabi dalam urusan agama. Apa yang dia ucapkan merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Sebagian lagi mengatakan tidak perlu lagi dengan Quran dan tidak perlu lagi dengan sunnah. Lalu dengan apa? Dengan perkataan guru mereka yang sudah sampai derajat ma'rifat. Tidak perlu Quran, tidak perlu sunnah. Kalau kita mau tanya kebaikan, tanya kepada si fulan. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, bukankah dia bukan Nabi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad sekedar bapa angkat dari salah seorang lelaki di antara kalian, akan tetapi dia adalah Rasulnya Allah dan dia penutup para nabi. Artinya tidak ada lagi Nabi sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di Arafah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku cukupkan nikmatku atas kalian, aku redha Islam sebagai agama bagi kalian. Seorang wanita Ansar menangis. Seorang wanita Ansar menangis didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam sebuah riwayat. Dia dikatakan, "Limadza tabki?" Mengapa engkau menangis? Bukankah engkau bergembira bahwa Islam telah diridhai oleh Allah, disempurnakan keadaannya? Wanita ini berkata, "Bukan aku tangisi tentang kesempurnaan Islamnya, akan tetapi dari ayat ini aku tahu sebentar lagi Nabi akan wafat, putuslah wahyu darinya." Kata beliau, "Aku tahu ayat ini menjelaskan kepada kita tugas Nabi sudah hampir habis. Sebentar lagi akan wafat beliau. Bila beliau sallallahu alaihi wasallam telah wafat, wahyu tidak mungkin turun lagi. Itu yang aku tangisi. Siapa yang akan menegur kita kalau kita salah? Siapa yang akan menunjukkan kita kalau kita keliru kepada jalan yang benar? Wahyunya sudah terputus. Tidak semua orang bisa memahami Al-Quran dengan benar. Lihat pemahaman seorang sahabiah. Dia mengerti bahwa tidak mungkin lagi manusia bisa berhubungan langsung kepada Allah dengan berbicara seperti Nabi berbicara dengan Allah, atau melalui malaikat Jibril. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, mau tidak mau maka kaum muslimin harus berpegang dengan Quran, kemudian dengan sunnah. Mengapa dengan sunnah? Allah yang memerintah kita berpegang dengan sunnah. Dalilnya firman Allah, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu." Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, ambillah dia. Jika manusia berkata Rasulnya sudah wafat, bagaimana cara kita mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan al-dzikra, ay Al-Quran, dan tugas kami pula untuk menjaga Al-Quran. Para ulama menafsirkan, bila Al-Quran itu terjaga lafaz demi lafaz, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, surat per surat, semua terjaga, maka makna dan tafsir yang ada dalam Quran terjaga. Dan salah satu tafsir Quran dengan sunnah, dan salah satu tafsir Quran dengan hadis. Maka tidak mungkin ucapan, perbuatan, takrirnya Nabi tidak dijaga oleh Allah. Tidak mungkin. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi berkata kepada Abdullah ibn Umar dan yang lain, "Uktub ma kharaja minni illal haqqa." Tulis, tidak keluar dariku kecuali kebenaran. Sahabat telah menghafalkan yang datang dari Nabi, urusan agama ini. Istri-istri Nabi telah menghafal yang datang dari suami beliau, suami mereka, urusan agama ini.
Sehingga Nabi mengatakan kepada para sahabat, taraktukum alal bayda, kutinggalkan kalian nanti dalam keadaan agama ini putih bersih, cahayanya putih, lailuha kanahariha, terangnya malamnya seterang siangnya, la yazigu anha illa halik, tidak menyimpang dari kebenaran yang datang dari Quran dan Sunnah melainkan dia binasa. Berarti ikhwati rahimanillah, Nabi perintahkan, Allah perintahkan kembali kepada Quran, kepada Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegas pula Allah berkata dalam surah An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Allah mengatakan, jika kamu berbeda pendapat dalam suatu perkara, kembalikanlah urusannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kalau ada orang berkata, loh, kalau kepada Rasulnya, Rasul kan sudah meninggal dunia, bagaimana mengembalikannya? Kita katakan juga kepadanya, bukankah engkau juga tidak bisa melihat Allah Ta'ala? Dan juga bukankah engkau tidak bisa berbicara langsung kepada Allah Ta'ala? Kalau mereka mengatakan beda tingkatannya, sudah sampai pada derajat makrifat bisa, maka dia kadzab, dia dusta, dia pembohong. Karena itu ikhwati rahimani wa rahimakumullah, Allah kembalikan kepada Allah, maksudnya kembalikan kepada Quran. Kembalikan kepada Rasul, maksudnya kembalikan kepada hadis Nabi. Jikalau kalian benar beriman kepada Allah dan percaya dengan datangnya hari kiamat, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih utama akibatnya untukmu. Ahsanu ta'wila. Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala berkata ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 59 ini, kata beliau, kembali kepada Allah maksudnya adalah kembali kepada kitab Allah. Sedangkan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran ini juga disebutkan oleh para ulama yang lainnya. Jadi kembali kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Sunnah, kepada Rasulullah, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwati rahimanillah, dan kita mengetahui dulu pendahulu kita yang juga sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik, tidak akan baik umat ini sampai mereka mengambil sesuatu yang membuat baik umat di masa dahulu. Maksudnya, apa saja yang membuat umat di masa dahulu itu baik bagi mereka, itu pula yang akan bisa membuat baik kita pada hari ini, saudara kaum muslimin. Jadi lihat dahulu bagaimana yang membuat baik para sahabat, mengamalkan Quran, mengikuti sunnah. Yang membuat baik para tabi'in sama, tabi'ut tabi'in sama, atba'ut tabi'ut tabi'in sama. Yang membuat baik generasinya sahabat, tabi'in dan seterusnya. Generasi imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sama. Yang membuat baik mereka itulah yang bisa membuat kita baik pada hari ini. Sehingga kalau ada orang pada zaman sekarang berkata memperbaiki umat dengan Quran saja, nggak mungkin bisa baik. Atau dengan sunnah saja, nggak mungkin bisa baik. Mesti dengan Quran dan sunnah. Atau orang berkata dengan Quran dan sunnah tapi pemahamannya menurut pemahaman mereka sendiri, juga tidak mungkin baik. Harus seperti yang dipahami oleh mereka para sahabat. Para sahabat, para ulama, orang-orang di masa dahulu, mereka orang yang menjunjung tinggi Al-Quran, menjunjung tinggi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada seseorang berbicara tentang urusan agama yang tidak bersumber dari Quran dan sunnah, pasti ditinggalkan, dicela, ditinggalkan, dijauhi, diburukkan sampai mereka mau kembali kepada kebenaran. Itu sejak zaman sahabat. Seperti tadi dalil yang saya sebutkan. Ketika ada orang yang mengingkari sunnah, diingkari oleh para sahabat. Bukan hanya itu, ditampakkan di hadapan para sahabat dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika ada seorang menolak hadis Nabi, disiksa oleh Allah secara langsung. Seketika itu pula diturunkan azabnya oleh Allah. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ketika beliau menyebutkan, la tatrukun nisa'al lailan, jangan kalian mengetuk pintu rumah istri kalian di malam hari. Ada lelaki yang berkata, itu rumah saya sendiri, saya mau ketuk ya biar saja. Maksudnya setelah safar, karena dulu nggak ada alat tidak ada handphone, tidak bisa memberitahu dari jarak jauh sebelum datangnya, maka dia datang tengah malam. Nabi melarang mengetuk pintu wanita di tengah malam seperti ini, tapi dia ketuk di tengah malam. Allah siksa, Allah tampakkan dengan apa? Dijumpai istrinya berbuat zina, naudzubillah, di hadapannya.
Naudzubillah min dzalik. Contoh yang lainnya ketika dalam sebuah riwayat disebutkan tentang perintah agar kaum mukminin ketika mereka hendak sholat membersihkan di mulutnya dengan siwak, berwudu dengan siwak, itu hukumnya sunnah. Tapi sebagian mereka ada yang menolak. Ketika Nabi menyebutkan juga bahwa jangan seseorang itu ketika mendengar suara adzan keluar dari masjid, dan para sahabat sudah menyebutkan bahwa orang yang keluar masjid ketika dia mendengar adzan, maksudnya pergi meninggalkan masjid, maka dia itu nifaq, ada penyakit munafik. Lalu ada orang berkata, saya tahu tentang keadaan diri saya sendiri. Seketika itu pula jatuhlah ular dari atap masjid mengejar lelaki itu. Berkeliling-keliling, yang lainnya tidak dikejar kecuali lelaki itu. Sampai kemudian Abu Hurairah berkata, "Tub ya fulan, bertobatlah wahai fulan." Kemudian dia berkata, "Tubtu ilallah, sekarang saya tobat kepada Allah." Baru ular itu pergi meninggalkannya. Dan di zaman sekarang kita juga menjumpai ketika manusia menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Perpecahan. Berbagai macam bencana menimpa kita. Karena memang Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah merasa khawatir dan takut seseorang yang menyelisih perintah atau urusannya Rasulullah. Kalau ditimpakan kepada mereka sebuah fitnah atau azab yang pedih. Apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad, al-fitnah asyirku wat tafarruq wal qatlu, kesyirikan, perpecahan, peperangan. Kata Imam Ahmad, ketika menafsirkan firman Allah, dalam merasa takut manusia yang menyelisih perkaranya Rasulullah SAW, yaitu meninggalkan sunnah Nabi, menolak sunnah Nabi, melecehkan sunnah Nabi. Kalau ditimpakan oleh Allah kepada mereka fitnah, ditimpakan kesyirikan, itu sudah terjadi di zaman kita. Di saat manusia tidak mau mengambil sunnah, lihat apa yang terjadi. Mereka berbuat syirik, tawassul kepada kuburan, mendatangi dukun-dukun dengan alasan orang pintar, percaya atau bahkan mengundang setan-setan ke rumah mereka, seperti ngundang barongan misalnya, Pak, reok misalnya, dengan alasan seni dan budaya, karena meninggalkan sunnah. Coba mereka memegangi sunnah Nabi, mereka tahu itu tidak boleh dalam Islam. Mendatangi candi-candi yang jelas itu syiar orang musyrik, memasukkan tangannya ke dalam stupanya itu, dia pegang apa yang dalam stupa itu, padahal ini kan buatan makhluk. Nah, tertipu oleh syaitan dengan yang demikian itu, syirik terjadi. Lalu kata Imam Ahmad, perpecahan. Anda lihat, satu masjid aja tidak jarang di antara kaum muslimin, yang tidak jarang berarti begitu banyak yang mereka berselisih satu dengan yang lainnya. Masalah soft saja mereka berselisih. Satu mengatakan tempelkan kaki, yang satu enggak mau, tetap pakai sajadah, maunya pakai sajadahnya sendiri. Nah, yang satu mengatakan harus pakai kunut imamnya, yang satu mengatakan kunut bid'ah. Ini baru perkara-perkara yang satu masjid. Masalah menentukan masjid pakai kubah atau enggak, harus pakai kubah atau enggak, kubah itu cirinya sufi, macam-macam berselisih. Enggak mau kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan banyak lagi. Terus kemudian terakhir kata beliau, al-qatl, pembunuhan, perang. Benar yang terjadi apa? Kaum muslimin berperang dengan kaum muslimin sendiri. Kaum muslimin saling mentabdi. Tidak jarang mereka saling mentakfir, mengkafirkan, membid'ahkan, memburukkan. Tidak duduk dulu membincangkan apa alasan kau begini, apa alasan kau begitu. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, saat beliau berselisih dengan muridnya, dalam satu riwayat dengan gurunya, maka Imam Syafi'i mengatakan, "Ya fulan, wahai fulan, abi sababi khilafun baini wa bainaka." Apa hanya karena sebab perselisihan antara saya dengan kamu ini, beda pendapat antara saya dengan kamu, an amri syai', dengan tentang suatu perkara, tentang sebuah urusan, yamnauna anil ukhuwah, haruskah menghalangi kita dari bersaudara karena Allah? Imam Syafi'i pernah berselisih lalu berkata, "Hai fulan, apa gara-gara kita berselisih tentang satu perkara ini kemudian membuat kita ini harus berpisah, tidak bersaudara karena Allah tabaraka wa taala? Kenapa tidak duduk dulu? Apa pendapatmu? Mana dasar hukumnya? Ini pendapatku, demikian dasar hukumnya. Kita lihat siapa yang rajih dan siapa yang marjuh. Khalas. Kembalikan kepada Quran, mana dalil dari ayatnya, mana dalil dari
sunnah nabinya. Tidak cukup dengan ayat saja, perlu dengan sunnah nabi. Seperti itu kaum muslimin di masa dahulu menyelesaikan urusan-urusan mereka. Tapi sekarang tidak. Wallahi ikhwati rahimani wa satu masjid berantem. Masjid satu dengan masjid yang lainnya berantem. Kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya berantem. Masya Allah la quwwata illa billah. Setan tertawa melihat mereka karena mereka tidak kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang hak. Bila seorang berkata pemecah belah umatnya itu ya kelompok yang mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah, kita katakan tidak mungkin orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah itu memecah belah umat. Tidak mungkin, mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, "Wala takunu kalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun." Dan janganlah kalian seperti kaum yang memecah belah urusan agama mereka dan mereka masing-masing kelompok dengan yang lainnya saling berbangga-bangga. Kata para ulama, ini adalah Yahudi yang tidak mau kembali kepada kebenaran, pada kitabullah. Ini menunjukkan kalau manusia berpegang dengan Quran, berpegang dengan sunnah, bukan berpecah belah, dia akan bersatu. Justru yang memecah belah itu yang menyelisih sunnah, yang menyelisih Quran dan sunnah. Bukankah yang menyebabkan perpecahan di zaman para sahabat orang yang meninggalkan sunnah? Seperti kelompok Khawarij. Mengapa mereka memecahkan diri dari kaum muslimin yang asal? Karena mereka meninggalkan sunnah Nabi. Sambil mengangkat Quran, lalu dia berkata la hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Seolah-olah dia berkata Quran saja, nggak perlu yang lainnya. Akhirnya dia memecahkan dirinya dari kaum muslimin. Berarti mereka yang menyebabkan perpecahan, bukan orang yang kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bukan ahlu sunnah yang memecah belah. Karena ahlu sunnah itu yang bersumber kepada Quran dan sunnah yang sahih, yang melaksanakan Islam dengan benar. Tapi ahlul bid'ah yang memecah belah. Kalau manusia berpegang dengan sunnah Nabi, satu urusan agamanya. Tapi karena manusia bikin bid'ah, jadi pecah. Setelah zikir, contohnya Nabi membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir dalam keadaan suara kadang naik, kadang pelan, tidak dipimpin. Kemudian muncul manusia berzikir sesudah salat harus dengan suara yang keras, ditambah zikir ini dan itu. Pertanyaannya lah, siapa yang memecah belah kalau begitu? Yang asal tidak begitu, kemudian muncul yang demikian itu. Berarti yang memecahnya bukan yang pertama. Yang kedua lah yang menyebabkan perpecahan. Kalau Nabi SAW menyebutkan bahwasannya mawaqit mikot telah ditentukan. Mikot ahlul Yaman adalah Yalamlam. Kemudian muncul belakangan ada orang berkata mikot boleh di Jeddah, Bandara King Abdul Aziz. Nah kalau begitu yang mana yang menyebabkan perpecahan? Yang Nabi menyebutkan mikotnya di Yalamlam, yang satu mengatakan boleh di Jeddah. Berarti yang memecah yang mana? Mengapa yang pertama yang dituduh memecah belah? Ketika Nabi SAW menyebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amal yang amal itu tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Yang asal berarti beramal itu dengan sunnah Nabi. Lalu tiba-tiba ada orang yang mengamalkan tanpa datang dari sunnah Nabi. Kalau begitu siapa yang memecah belah? Bukan yang pertama, tapi yang datang kedua. Nah saya itu khafillah rahimani, tidak mungkin berpegang dengan Quran, dengan sunnah Nabi SAW menimbulkan perpecahan. Abadan, tidak mungkin. Kalau seandainya berpegang dengan Quran dan sunnah menimbulkan perpecahan, berarti Quran diturunkan untuk membuat manusia berat. Nabi diutus untuk memporak-porandakan manusia. Tapi jika dikata benar Al-Quran dan sunnah memecah antara yang hak dengan yang batil, tidak kita pungkiri. Benar, sunnah Rasulullah SAW ditegakkan, Rasul diutus untuk membedakan, memecah antara yang hak dengan yang batil. Itu betul, tidak ragu lagi. Sehingga diutusnya Rasul semakin tampak mana syirik, mana tauhid, mana hak dan mana batil. Wa qad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, Quran dan sunnah, sirnalah kebatilan, syirik dan bid'ah. Dan sungguh kebatilan itu akan sirna. Nah, kayak khawatir rahimanillah, Asy-Syafi'i rahimahullah taala melihat bahwa di dalam syariah kedudukan as-sunnah itu seperti Al-Quran. Ya, dalam kitab Minhajul Imam Syafi'i fi Isbatil Aqidah juz 1 halaman 86 beliau mengatakan kedudukan as-sunnah itu seperti kedudukan Al-Quran. Apa yang ditetapkan dalam sunnah sama seperti hukum yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Yang diharamkan di dalam sunnah
maka demikian pula yang diharamkan dalam Al-Quran, sebab keduanya berasal dari Allah. Yang berkata memang Rasulullah, tapi atas perintah Allah tabaraka wa taala. Membeda-bedakan keduanya keliru. Membeda-bedakan keduanya keliru. Kalau ada orang ditanya, dengan apa engkau memutuskan? Dengan Quran. Kalau engkau tidak jumpai dengan Al-Quran, dengan sunnah. Maka lebih utama kita berkata, dengan apa engkau putuskan? Dengan Quran dan sunnah. Karena tidak mungkin diputuskan dengan Quran saja, butuh tafsir, dan tafsirnya adalah as-sunnah. Demikian pula sebaliknya, tidak boleh dengan sunnah saja, dengan Quran, karena pokoknya adalah Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini ikhwati rahimani warahmatullah, penjelasan pasal yang ke-10, yaitu pondasi dasar dalam Islam, dalam akidah Ahlussunnah adalah pegangi dhahir Quran, pegangi dhahir sunnah. Apa yang dikatakan Quran itu yang kita ambil. Apa yang dikatakan oleh sunnah yaitu yang kita ambil. Quran mengatakan warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang yang rukuk, berarti salat jamaah, ya udah, kita rukuk dengan orang yang rukuk, berjamaah berarti. Nabi SAW menyebutkan man sami'an nida summa lam yajib wa filiwa summa lam ya'ti la yaqbalullahu salatahu. Orang yang mendengar adzan tidak mau mendatangi adzan itu untuk salat berjamaah, Allah tidak terima salatnya. Artinya tidak diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Ya kita terima, zahirnya begitu. Nabi SAW mengharamkan apa yang dia katakan haram, kita katakan haram. Nabi haramkan jual beli riba, ya kita katakan haram, jual beli riba. Nabi katakan bahwasanya penghamba dina dan dirham itu syirik, ya kita katakan syirik. Begitu seterusnya kaum muslimin. Dan kita akhiri dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku ini terang-terangan berpegang dengan kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah. La yadurhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak ada masalah, enggak memudaratkan mereka walaupun banyak orang yang menyelisihi dan menentang mereka. Wahum ala hatta ya'ti amrullahi wahum ala dzalik, sampai datang ketetapan Allah hari kiamat, mereka tetap akan berpegang dengan Quran dan Sunnah, tidak peduli dengan yang lainnya. Mau digelari ini, digelari itu, tidak peduli. Semoga kita termasuk kelompok yang berpegang dengan Quran dan Sunnah. Semoga kaum muslimin dikembalikan kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang benar. Semoga kaum muslimin mencintai Quran, mencintai Sunnah Nabi SAW, dan semoga kaum muslimin dengan Quran dan Sunnah mereka diwafatkan. Allahumma amin. Baik, sampai di sini Bapak. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.